Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, sahabat-sahabat sekalian, ternyata zikir itu adalah amalan pelebur dosa yang juga akan menghadirkan limpahan pahala dalam kehidupan kita dan tentu saja dalam catatan amal kita. Salah satu alasan mengapa zikir harus menjadi bagian dari keseharian kita adalah karena zikir merupakan salah satu amalan yang begitu besar efeknya untuk menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma 'amila adamiyun 'amalan qattu anjalahu min adzabillahi min dzikrillahi ta'ala." Tidaklah seorang anak Adam mengamalkan satu amalan yang paling menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka hadis ini, sahabat-sahabat sekalian, dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya dan betapa luar biasanya melazimi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dia akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia menyelamatkan kita, menjadi sebab keselamatan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu berarti bahwa dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran konsistensi kita dalam menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya menghapuskan dosa, tidak hanya menyelamatkan sang pengamalnya, sang pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir juga disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu amalan yang akan melimpahkan begitu banyak pahala, begitu banyak balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dilimpahkan kepada amal-amal lain selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal zikir ini, ya, seperti ungkapan para ulama, adalah min aisar al-ibadat. Zikir ini adalah merupakan ibadah yang paling ringan, ya, karena ya secara mudahnya kita hanya diminta untuk menggerakkan lisan kita. Dan kata para ulama, harakatul lisan akhaffu harakatil jawarih wa aisaruha. Menggerakkan lisan itu bisa dikatakan sebagai gerakan yang paling ringan dan paling mudah yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh kita. Ya, seandainya anggota tubuh kita yang lain melakukan gerakan sebanyak yang dilakukan oleh gerakan lisan kita dalam sehari dan semalam, maka pasti anggota tubuh itu akan mengalami kelelahan dan keletihan. Bahkan mungkin dia tidak bisa melakukan gerakan sebanyak gerakan yang dilakukan oleh lisan kita. Tetapi
dengan segala kemudahan dan keringanan untuk melakukan zikir itu, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan begitu banyak balasan, begitu banyak pahala untuk kita yang melazimi atau yang berkomitmen untuk menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang membaca atau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca ini fi yaumin mi'ata marrah, ya, sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka kata Nabi SAW, kana lahu adla asyri riqab, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang nilainya setara dengan 10 orang budak. Ini satu. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, yang kedua, akan dituliskan untuknya 100 kebaikan. Yang ketiga, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, akan dihapuskan darinya 100 keburukan. Yang keempat, wa kanat lahu hirzan minasyaitani yawmahu dzalika hatta yumsiya. Zikir ini akan menjadi benteng pelindung untuknya dari syaitan pada hari itu sampai tiba dan masuk waktu sore hari. Kemudian keutamaan yang kelima, kata Nabi SAW, walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Tidak ada seorang pun yang bisa, yang mampu mendapatkan karunia yang lebih baik daripada apa yang didapatkan oleh orang ini, kecuali jika orang tersebut melakukan amalan yang lebih banyak atau mengerjakan atau mengucapkan zikir ini, ya, dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi sahabat-sahabat sekalian, coba Anda lihat betapa dahsyatnya satu zikir ini saja yang kita ucapkan 100 kali dalam satu hari. Kita akan mendapatkan setidaknya 5 karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tadi disebutkan akan dicatatkan 100 kebaikan untuk kita dan akan dihapuskan 100 keburukan, 100 dosa dari catatan kita. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man qala subhanallahi wa bihamdi." Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi fi yaumin, dalam satu hari, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, apa yang akan dia dapatkan? Huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Kesalahannya akan digugurkan, dosa-dosanya akan digugurkan, meskipun jumlah dosa-dosa dan kesalahan itu sepadan atau setara dengan jumlah buih yang ada di lautan. Saya kira kita semua mengetahui dengan baik, ya, bahwa jumlah buih di lautan itu, ya, nyaris tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Maka Nabi SAW menjelaskan, bahkan meski dosa kita sebanyak itu, ketika kita melazimi subhanallahi wa bihamdi 100 kali dalam satu hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan menggugurkan dosa-dosa kita, meskipun dosa itu jumlahnya sebanyak buih yang ada di laut. Zikir yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seandainya aku, kata Nabi SAW, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka itu, kata Nabi SAW, ahabbu ilayya
lebih aku cintai, lebih aku sukai mimma tala'at alaihi syams, daripada apa yang terbit padanya matahari. Ya, maksudnya wallahu alam adalah bumi dengan isinya ini. Ya, bumi dengan segala isinya. Jadi membaca zikir-zikir itu tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu lebih dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW daripada dunia dengan seisinya. Maka sahabat-sahabat sekalian, saya kira tidak ada sedikit pun alasan bagi kita untuk melalaikan zikir-zikir ini. Tidak ada satupun alasan bagi kita untuk mengabaikan zikir-zikir ini dengan segala kemudahan yang Allah berikan, dengan segala keringanan yang Allah berikan untuk mengerjakannya, ya, dengan semua pahala berlimpah, dengan semua janji tentang pengguguran dosa, tentang penghapusan dosa-dosa kita yang tidak terhitung jumlahnya di setiap hari. Saya kira sekali lagi betapa bodohnya kita ketika kita melalaikan, mengabaikan amalan yang luar biasa yang bernama zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.